Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Halo, selamat malam keluarga Fast, dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Magelang sekitarnya, kalau siang begitu terik panas ya. Apakah juga sepanas kondisi ekonomi kita di sekitarnya? Semoga tidak ya keluarga Fast ya. Karena malam ini kami hadir kembali untuk Anda dengan kajian ekonomi yang insya Allah ini nanti bisa menjadikan penyegaran, siraman yang luar biasa. Bahkan ini bukan hanya siraman terkait dengan kajian ekonominya, tapi siraman rohaninya juga. Nah, kajian ekonomi untuk edisi Jumat 19 Juli 2024. Alhamdulillah wa syukurillah bisa menjumpai Anda kembali sampai nanti kelar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di malam ini Anda bisa mendengarkan di 90.1 Fast FM, atau juga Anda bisa menyimak di live streaming siaran Fast FM, baik melalui aplikasi Noise, Fara, atau bahkan yang lainnya keluarga Fast. Dan malam ini disiarkan juga secara live YouTube di channel PCNU Kabupaten Magelang. Halo, kita sapa juga untuk pemirsa yang ada di sana ya. Oke, malam ini keluarga Fast sudah tidak sabar lagi, kita akan ngobrol, diskusi, dan sharing bersama dengan narasumber kesayangan kita. Ada Kang Alif Dani. Assalamualaikum Kang Alif Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Dimas dan seluruh pemirsa YouTube PCNU Kabupaten Magelang serta pendengar Fast FM semua. Iya, gimana kabarnya Kang Alif? Ya, ini sempat deg-degan tadi kena macet itu. Kenapa? Ya, itu kena macet tadi. Kena macet di itu pembangunan flyover itu ya. Gitu. Itu. Memang kadang-kadang proses pembangunan ini membuat kita jadi ekstra ya. Iya. Waktunya. Iya. Tapi insya Allah nanti kalau sudah baik akan ada dampak positifnya ya. Iya. Namanya juga proses. Iya, 1 jam lebih. 1 jam lebih. Magelang tinggal kerja 1 jam lebih. Luar biasa ini ya. Iya. Oke. Kang Alif sibuk kawan di pekan ini? Ya, kemarin alhamdulillah sukses kita melakukan seminar ekonomi syariah. Alhamdulillah. Dan apa nih oleh-olehnya? Ya, luar biasa. Kita berbicara tentang kebijakan ekonomi di perbankan ya. Sehingga kita ngerti kondisi sekarang itu di tahun 2024 itu kondisi perbankan di Indonesia seperti apa, kita jadi ngerti kan itu ya. Ini kayaknya ada angin segar nih ya, khususnya bagi Nahdlatul Ulama nih. Ya, ada apa ini ya gitu. Surprise ya. Iya. Oke, selain itu kemarin juga tentu para pesertanya juga cukup banyak ini ya Kang Alif. Ya, ada 327 itu yang hadir kan itu ya. 300-an lebih? Iya, di Atria. Luar biasa ya. Iya. Cukup sukses dan dia sangat bermanfaat sekali untuk pencerahan bagaimana kita menghadapi situasi ekonomi global yang saat ini cenderung tidak stabil karena dampak peperangan kan itu. Nah, di Indonesia sendiri juga dalam kondisi tidak baik-baik saja. Karena habis pilpres, ini ada pileg, terus ini ada pilkada. Betul. Jadi semua kegiatan ekonomi itu terkonsentrasi pada hal-hal yang sifatnya itu untuk kebutuhan politik kan itu ya. Nah, disitulah kegiatan ekonomi kita ya melambat di berbagai bidang. Oleh karena itu ya pasti saat ini orang itu kalau punya uang itu hati-hati mengeluarkannya karena gitu. Karena betul. Ini inflasi kan luar biasa. Kan itu ya. Baik. Uang yang 100.000 dulu bisa buat belanja ini. Sekarang cuma dapat ini dan itu. Betul Kang Alif ya. Jadi kita memang masyarakatnya sedang pada Cancut Taliwondo. Wah, ikat pegangnya dikencengin banget. Iya. Anak masuk sekolah, ya kan? Betul. Bahan-bahan pokok juga mau melambung naik. Iya. Ini juga ada informasi BBM juga katanya mau dinaikin. Waduh. Kita sampai lupa naik berapa kali. Iya, gitu juga sampai lupa ini ya. Tapi alhamdulillah masyarakat juga masih bisa menikmati makanan. Masih bisa gitu. Tetapi ini krusial banget ketika dulu margin yang diharapkan itu cukup banyak, sekarang mulai menipis. Begitu ya Kang Alif ya? Iya, betul. Dan masyarakat memang tidak ada pilihan kecuali bertahan. Nah, kan gitu. Itu dia. Bertahan ini ya. Oke. Baik, Kang Alif, kalau kita ngomong-ngomong bertahan, tentu ada beberapa trik dan juga kiat-kiat bagaimana cara kita bertahan. Biar bertahannya ini juga bertahan yang
penuh kewibawaan. Jangan dengan hal-hal yang negatif ya Kang ya. Ya. Jadi sempat saya kemarin ini dapat pesanan, Pak, besok ulasannya terkait literasi keuangan keluarga, karena saat ini kegiatan ekonomi itu kan harus diimbangi dengan tata kelola di keluarga, kan itu. Kalau uang segini itu bagaimana biar cukup, bagaimana biar tetap bisa merintis masa depan. Nah, insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, karena kita saya kira sekarang ini. Karena kita kan melanjutin yang kemarin ini. Ini kan kemarin kan belum selesai terkait dengan membentuk SDM berkarakter sukses. Sukses. Ada 5 poin yang kemarin sudah kita bahas. Yang pertama itu menanamkan adab dan akhlak. Adab adalah perilaku dohir, akhlak adalah perilaku batin. Kan itu. Jadi kita saat mampu menanamkan pada diri kita, pada lingkungan keluarga kita, bahwa kita memiliki satu adab yang baik, ucapan kita baik, perilaku kita baik, tapi juga akhlak kita baik, hati kita baik, pikiran kita baik. Nah, ini akan menjadi reputasi, kan itu. Sehingga siapapun yang bertemu kita itu di masa sekarang maupun di masa yang akan datang tidak ada yang tercederai oleh kita, sehingga siapapun orang akan suka berhubungan dengan kita. Itu fungsi dari kita menanamkan adab yang baik dan akhlak yang baik. Nah, itu pada diri kita dan pada keluarga kita. Yang berikutnya kemarin kita sudah bahas terkait dengan mengenal mental block. Karena semua orang pasti punya mental block. Semua orang punya penyakit psikologi yang itu banyak sekali yang tidak sadar. Nah, saat kita sadar bahwa kenapa saya itu jadi introvert, kurang terbuka, kurang percaya diri, dan mungkin karena perjalanan hidup saya di keluarga saya, di lingkungan saya kurang dipercaya, sedikit-sedikit kayak gini dilarang dan sebagainya. Itu menjadikan satu penyakit psikologi masuk di alam bawah sadar. Kalau kita tidak sadar dan ketemu dengan orang yang bisa memberikan pencerahan kepada kita, maka kita akan terus terjebak dalam mental block itu. Dan ini sangat menghambat dan ini sangat berbahaya. Iya kan gitu. Nah, berikutnya kita kemarin sudah berbicara tentang setelah mental jati diri. Jati diri. Jadi orang kadang punya usia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi dia belum tahu apa itu jati diri. Kan gitu ya. Bahwa jati diri itu saat kita rajin untuk self-talk. Kan itu ya, berbicara kepada diri kita sendiri di dalam satu keheningan malam yang hanya kita dengan Allah, yaitu ya, kita tanya apa keinginan-keinginan kita hari ini, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Tuliskan semua, sebutkan semua, dan itu jadikan sebagai sebuah resolusi bahwa yang punya kewajiban untuk mewujudkan itu semua adalah kita, bukan orang lain. Bukan orang lain. Orang tua bahkan? Orang tua dan lingkungan itu hanya sebatas membantu. Begitu. Kan itu, memberikan satu dukungan. Tapi pada prinsipnya bahwa kewajiban dan tanggung jawab itu adalah kita. Sehingga saat kita malas, ya kita akan sendiri yang akan mendapatkan dampak dari kemalasan itu. Maka saat kita sudah mengenal jati diri kita, kita mengerti keinginan-keinginan kita hari ini, besok, 5 tahun ke depan, 10 tahun yang akan datang, kita sangat paham apa yang kita inginkan, kita bertanggung jawab terhadap itu untuk kita wujudkan, maka kemalasan itu kan hilang, yang tadinya capek akan hilang capeknya, yang tadinya tidak semangat jadi semangat, yang tadinya tidak rajin jadi rajin, yang tadinya suka kongko-kongko, enggak bermanfaat, dia jadi bisa meninggalkan itu semua karena itu tidak baik untuk dirinya sendiri. Kan itu ya. Sepakat Kang. Ya, gitu. Luar biasa. Soalnya tadi disampaikan Kang Alif bahwasanya yang akan menjadikan diri kita sukses adalah diri kita ya. Iya, Jadi betul. saya memang sering menjumpai nih Kang Alif, seseorang yang mempunyai bisa dikatakan darah biru. Wah, ini kan kekayaannya turun-menurun nih ya kan. Tetapi dirinya tidak bisa mengembangkan diri, malas. Tadi disampaikan masih suka kongko, dia juga di circle yang toksik lah. Akhirnya sampai sekarang saya juga heran, kenapa kok dia jadi tidak punya apa-apa gitu. Karena itu mental block juga, darah biru itu. Darah biru ya. Iya, jadi kan orang yang katakanlah ditanamkan sama orang tuanya bahwa kamu itu darah biru ya, maka dia akan banyak hambatan, banyak sekat
yang dia buat sendiri. Bahwa sebenarnya sekat itu kan tidak ada. Itu kan sekat psikologi saja. Bahwa saat darah biru itu harus memulai pekerjaan dari bawah, jualan dari bawah dan sebagainya, mereka malu. Kan itu. Lah, malu itu kan sesuatu hal yang sifatnya itu ilusi. Jadi orang kadang terjebak pada ilusi itu. Sekarang kalau misalnya kita atau Mas Dimas, hari ini misalnya galau, misalnya habis diputusin sama ceweknya, misalnya gitu. Semoga nggak dengerin ya. Tapi saat kepribadian kita dalam posisi yang kuat, yang baik-baik saja, maka kita bisa ambil satu keputusan. Aku mau sedih atau aku mau tetap bahagia. Itu hari itu. Detik itu kita putuskan, itu bisa terjadi. Karena saat Mas Dimas detik ini sedih, bisa enggak itu dipegang? Sedih itu seperti apa? Bisa enggak dipegang? Dirasakan ya mungkin. Lah, cuma dirasakan kan? Betul. Itu kan permainan pikiran. Dan permainan kita ilusi ya. Jadi saat pikiran kita rubah mindsetnya, aku tidak akan sedih. Siap. Selesai, kita bisa bahagia. Bisa cari lagi. Iya. Dan itulah mental ya. Jadi ini salah satu ciri-ciri ciri-ciri orang sukses itu salah satunya itu. Kalau dia ketemu rintangan, dia cari alasan. Tetapi orang yang punya mental sukses, saat dia ketemu rintangan, yang dia cari adalah solusi. Beda ya. Beda sekali ya. Jadi generasi gagal, kader gagal, SDM gagal, itu selalu dia sampaikan kendala, masalah, kesulitan. Yang dia sampaikan itu, dan itu benar. Tetapi orang yang memiliki mental sukses, bukan itu yang dibahas. Bukan itu yang dipikir. Siap. Tapi apa? Solusi ya. Bilang aja, aku bisa cari lebih baik dari kamu, gitu. Selesai gitu ya. Jadi ya meskipun ambiar ya. Ambiar biasa kan gitu ya. Karena kita posisi harus kuat. Karena saat ambiar itu sebenarnya yang rugi siapa itu? Kita dong. Kenapa sedih? Hidup cuma sekali dibuat sedih kan itu kan? Saya setuju ini. Nah kan gitu. Saya jadi semangat nih cari yang baru ya. Maka itulah. Hijrahlah dengan orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang maju, pemikiran-pemikiran yang optimis. Karena 80% kita itu ditentukan oleh lingkungan. Maka Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah itu karena Makkah itu waktu itu toksit. Iya, jadi itulah. Jadi pesan penting dari hijrah itu adalah tadi mencari lingkungan yang menerima kita, mencari lingkungan yang menghargai kita. Bayangkan kekuatan hijrah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu, perjalanan lebih dari 500 kilo antara Makkah dan Madinah itu, dan itu gurun pasir. Coba kalau niatnya itu asap-asapan gitu, begitu jalan 1 kilo, kayaknya kok ini panas ya, harusnya balik lagi aja lah. Gitu. Gak apa-apa, circle-nya kayak gitu ya. Tetapi yang dilakukan Kanjeng Nabi pantang menyerah ya. Nah, beliau tetap 500 kilo itu dilakukan, dan apa yang terjadi? Ternyata di Madinah menemukan kejayaan yang luar biasa. Nah, kita itu hijrah kita itu ditantang seberapa besar kekuatan hijrah kita. Kalau kita punya cita-cita, aku besok di 5 tahun lagi pengen duit 1 miliar. Kan itu ya. Nah, pasti di pikiran kita itu akan cenderung berpikir fokus ke sana, menuju ke sana. Karena yang dituju adalah sesuatu yang menjadi satu ghiroh. Kan gitu. Nah, permasalahannya kita itu berada di lingkungan yang menuju ke sana enggak. Kalau kita berpikir, besok 5 tahun saya pengen punya 1 miliar, tapi kita serawungnya ya masih sama okem-okem di pinggir jalan. Ya sama aja konyol itu. Ya, jadi hijrah, carilah lingkungan, itu adalah salah satu ciri khas dari orang-orang yang memiliki mental sukses ya. Kan gitu. Ya, baik. Ini kan penting banget ya. Iya. Masya Allah, luar biasa Kang Alif. Ini jadi saya terbuka mental blocknya tadi ya. Gara-gara putus pacar. Sama Kang Alif diberikan support ya. Dia saya jadi semangat banget gitu ya. Oke, semangat cari lagi. Iya, saya rasa ini bukan hanya semangat untuk mencari, tetapi tadi yang disampaikan Kang Alif Doni bahwasanya kita juga semangat untuk apa sih target dan tujuannya gitu ya kan. Betul. 1 miliar. Iya, sukses gitu. dan juga yang lainnya. Tapi kita kan boleh ya, Kang,
mengandai-andai besok saya targetnya 1 miliar, besok saya targetnya Alphard gitu, boleh ya Kang? Boleh, memang harus gitu. Ya orang kan memang harus punya obsesi, kan gitu. Orang yang tidak punya obsesi itu ya orang yang tidak punya masa depan, kan gitu. Jadi alasan kita untuk jadi rajin itu kenapa pasti gitu ya. Itulah diri kita itu yang saya katakan bahwa saat orang kenal dengan diri kita. Kan nggak ada saat kita di dalam keheningan malam atau kita berbicara dengan Allah, kita self talk tadi. Misalnya kalau saya tanya diriku sendiri kan itu, Doni kan itu ya, kamu itu pengen apa saja sih kan itu ya. Mesti jawabannya bagus-bagus. Saya pengen istri saya solihah, anak saya sukses, katakanlah rumah bagus, mobil bagus, dihargai orang, itu harus ditulis. Dijadikan sebagai sebuah resolusi bahwa itu diri saya itu menginginkan seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Saya kira nggak ada satupun orang yang begitu malam nulis, kayaknya aku pengen ngebunuh orang nih. Itu sakit ya mungkin ya orang gitu ya. Sakit jiwa yang mental block tadi. Itu ya. masih kena mental block itu seperti itu, ya kan gitu. Dia pasti ada dendam, dia terlarut dengan masa lalu. Iya, makanya kan tadi penting untuk kita mengenal mental block sekaligus kita harus menetralisir. Menetralisirnya itu. Menetralisir itu harus ketemu dengan orang-orang yang bijak, orang-orang yang paham, kan gitu ya. Makanya ada ilmu psikologi itu salah satunya untuk menetralisir orang-orang yang punya sakit psikologi, sakit jiwa itu, kan gitu. Ya, jadi orang yang ternetralisir mental blocknya itu hidupnya akan lebih tenang, hidupnya akan lebih semangat, hidupnya akan lebih enjoy. Itu hidupnya akan lebih sama lingkungan sekitar itu akan lebih membangun satu kehidupan yang indah gitu ya. Karena dia sama sekali tidak menginginkan bahwa dirinya itu ngapain sih aku miara rasa dendam, miara rasa sakit hati. Loh kalau aku sakit hati yang saya sakit hati ini aja nggak merasa, apa enggak ini? Rugi dong. Rugi sendiri ya. Yang kita sakiti hati ternyata dia enjoy saja. Kenapa saya harus sakit hati? Kan itu kan. Toh bahwa kemarin kita sudah sampaikan bahwa sebiji zaroh kebaikan akan mendapatkan balasan kebaikan, sebiji zaroh kejahatan tetap akan dibalas sama Allah. Udah yakin aja sama Allah. Itu yang berfirman sudah Allah. Masa kita nggak yakin kan itu aja. Masih yakin aja akan dibalas kalau dia itu dolim sama kita. Baik, gitu. Kang Alif Doni terima kasih sekali. Keluarga Fas masih bersama dengan Kang Alif Doni di Rut Bumnu PJNU Kabupaten Magelang yang di malam ini kita masih ngaji kajian ekonomi yang insya Allah nanti bermanfaat untuk Anda. Dan kajian ekonomi ini juga didukung oleh BNU Syariah, Nugo International, Newmart, Klinik Pratama NU, dan Bagno. Live YouTube di PJNU Kabupaten Magelang juga bisa Anda simak sampai usai nanti. Masih bersama dengan Kang Alif Doni, keluarga Fas. Jangan lupa untuk Anda nanti kita masih membahas bagaimana sih melatih refleks sukses. Nah, kemudian bagaimana juga peta sukses dan juga tangga sukses itu. Selengkapnya sesaat lagi setelah jeda berikut ini tetap di kajian ekonomi. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Masih baca luaskan dari Jalan KH Masyari nomor 7 Pakutan Tegarjo Magelang. Malam ini Anda dengarkan kajian ekonomi, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Masih bersama dengan Kang Alif Doni di Rut Bumnu PJNU Kabupaten Magelang, keluarga Fas ya. Tadi sudah kita cukup panjang lebar membahas perihal mental block itu seperti apa ya Kang Alif ya. Kemudian mengenal dan menetralisir mental block itu seperti apa. Kemarin pekan lalu sudah disampaikan dan kami tadi mengulasnya sedikit untuk Anda. Cara menetralisir mental block. Tapi kalau untuk Anda ingin menetralisir suasana gerah di tempat Anda, jangan lupa ada Bagno. Kita akan minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa menetralisir namanya haus dan dahaga. Apalagi kalau siang ya, Kang Alif. Masya Allah, panas terik ini. Kalau saya bukan hanya untuk minum, Bagno itu biasanya saya kocorkan di kepala. Karena panasnya luar biasa. Jadi seger itu Kang Arif ya. Bisa buat ruyah juga itu. Karena ada ayat Quran. Ada ayat Qurannya ya bener. Saya jadi udah deh ini satu paket gitu lah. Luar biasa. Luar biasa ya Bagno ini ya. Paket komplit ya. Oke, Kang Arif kita tadi sudah menjanjikan kepada keluarga Fas untuk kembali bagaimanakah melatih refleks sukses. Iya. Ini saya tuh juga belum tahu ini.
refleks sukses itu yang dimaksud seperti apa ini sebenarnya? Ya, jadi kayak kita latihan sepak bola, kan itu ya. Yeah. Itu yang dilakukan Messi, yang dilakukan Ronaldo, Neymar dan sebagainya. Itu kan melalui proses latihan yang panjang. Untuk dia kotak-katik bola yang kayaknya mau ke kanan jadi ke kiri kan itu ya. Terus itu masukin ke sela-sela kaki lawan dan sebagainya. Itu kan butuh satu latihan. Itu ya. Satu latihan yang panjang. Nah, sama orang sukses itu harus dilatih refleks suksesnya, kan gitu. Karena saat kita itu tidak melatih refleks suksesnya, ya kita ketemu peluang sebagus apapun ya cuman aja, bahasanya hula-hulu gitu. Oh itu ada peluang bagus itu cuma nonton aja. Cuma nonton aja, karena nggak paham kan gitu ya. Nah disinilah yang dimaksudkan kita harus melatih refleks sukses. Nah saya kadang sering mengetes ke siswa-siswa itu begini, misalnya saya ajak jalan dari Magelang ke Muntilan kan gitu ya, tanpa kita kasih pesan apapun kan itu ya. Maka setelah itu balik lagi ke kelas, kita tanya, kamu tadi dari Magelang ke Muntilan apa yang kamu lihat kan gitu. Nah yang biasa mereka sampaikan itu ada yang ada di alam bawah sadar pikiran mereka kan gitu. Ya mereka yang seneng bakso yang ngomong di sana ada bakso Pak kan itu ya. Yang seneng misalnya dia entah itu mainan atau apa, di sana ada mainan bagus Pak dan sebagainya. Nah kalau di sana ada sekolah yang bagus itu kan itu ya. Ini kan tergantung dari bawaan masing-masing, alam bawah sadarnya kan gitu. Nah kita arahkan bahwa saat kita pengen menanamkan mental sukses kepada kita, kepada anak-anak kita, keluarga kita, maka yang kita giring itu terkait dengan refleksnya itu adalah refleks yang kaitannya dengan bisnis, kan gitu ya. Jadi orang kan kalau kita berbicara bisnis kan harus spesifik ya, kan gitu. Kita tidak lagi berbicara tentang bola, kita tidak lagi berbicara tentang sekolah dan sebagainya, tapi kita berbicara tentang usaha, kan itu ya. Lah, kita mulai memfokuskan ya, kalau kemarin ada grow trial and error dan kita ada grow focus ya. Dulu kita pernah bahas terkait itu tahapan-tahapan psikologi itu. Lah, maka saat kita pengen melatih kita untuk agar refleks sukses kita itu akurat gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kita lihat di sana ada warung makan kan itu. Yang situ kok sepi. Kan itu ya. Yang sebelah situ sepi, yang sebelah kiri itu kok rame. Kan gitu ya. Nah, ini namanya refleks sukses. Langsung muncul analisisnya kan gitu. Maka risetnya langsung masuk kan itu ya. Coba datang ke yang sepi kan itu ya. Ini kayaknya rumah makan ini sudah ada sih sejak dahulu kala misalnya gitu ya. 5 tahun yang lalu sudah ada ini. Tapi sepi ya, kenapa ya kan itu ya. Maka kita datangi kan itu. Oh ternyata tempatnya kotor mungkin. Ternyata harganya mahal mungkin. Oh ternyata pelayannya kurang ramah kan itu ya. Dan sebagainya itu menjadi sebuah inventarisir data kan itu. Oh dia itu sepi karena ini. Nah itu namanya kita mulai masuk ke mempertajam refleks sukses berbasis data riset tadi kan itu ya. Lah saat kita melihat rumah makan yang ramai kan gitu ya. Oh ini kenapa ramai kan itu ya. Maka kita coba datang ke situ. Sebenarnya rasanya biasa aja kan itu misalnya. Tapi ini dekat sekolahan, harganya terjangkau, terus ini pelayanan cepat dan sebagainya, tempatnya bersih dan sebagainya. Nah, kita masih bisa menyempurnakan dari riset kita itu. Sebenarnya kalau ini rasanya kita enakin lagi. Takkan tambah rame lagi, kan itu ya. Ya jadi refleks sukses itu adalah satu perilaku saat kita melihat peluang bisnis atau peluang usaha yang sudah tertanam di pikiran kita, aku pengen bisnis, aku pengen usaha dan sebagainya, maka saat melihat segala sesuatu di lingkungan sekitar kita, itu langsung muncul analisisnya. Gitu. Nah, kan banyak sekali saat kita itu, aku pengen usaha dan sebagainya, pengen bisnis dan sebagainya, tapi dia tidak pernah belajar melakukan pengamatan. Yang dipikir namanya belajar itu hanya sekolah.
Ya. Nah, itu kan ini kan sangat sempit sekali. Kan gitu, padahal kadang sekolah bolos. Padahal di bangku ngantuk. Ngantuk. Kan nggak niat banget kan itu ya. Banget, ya. Nah, makanya ini penting. Nah, orang-orang yang sudah terasah refleks suksesnya ini, maka percepatan kesuksesannya akan semakin cepat. Karena dia misalnya lihat YouTube, mesti yang dilihat itu. Ya. Ini kayaknya ini saya yang seneng saya ini kan itu ya. Belajar manajemennya, belajar strategi pemasarannya, kan gitu, kreativitasnya dan sebagainya. Ini akan langsung menjadi satu gerakan perilaku, kan itu ya. Bukan lagi istilahnya cuman angan-angan. Banyak orang yang pengen ini cuman cita-cita. Cuman omongan, wacana. Banyak teori kan itu ya. Nah, kan bedanya praktisi sama akademisi. Orang praktisi itu cenderung belajar dari pengalaman. Ya, orang akademisi belajar dari teori. Kan itu ya. Yang terbaik mana? Ya sebenarnya combine. Kan itu ya. Ya, jalan di pengalaman empirisnya. Juga belajar tentang teori-teori yang ada di istilahnya secara akademiknya juga ada. Nah, sehingga arahnya ini akan berjalan. Gitu. Maka akan bagus sekali saat ya kayak saya misalnya, saya dulu pertama kali buka BMT gitu ya. Itu saya pikir cuman pokoknya saya kalau buka ini bisnis lembaga keuangan yang penting yang syariah gitu aja. Begitu. Cuman gitu aja kan itu. Padahal saya nggak ngerti itu seperti apa, syariah itu seperti apa dan sebagainya. Lah begitu kita jalan, oh ternyata ini kok ketemu masalah ini, baru belajar. Ketemu masalah ini, belajar lagi. Tapi kita belajar sambil berjalan. Ya. Nah itu. Jadi ini yang penting melatih refleks sukses itu, karena kita itu lebih banyak untuk melakukan aktivitas langsung. Nah ini bedanya orang bermental sukses dengan orang yang tidak bermental sukses itu. Contohnya begini, kalau kita misalnya kita itu memang punya mental sukses, itu saat kita misalnya menemukan satu kejadian, oh ini ada masalah kan itu ya, ada masalah ini kan itu ya. Nah ini selalu orang-orang yang punya mental sukses itu selalu ini kok bisa seperti ini ya kan itu ya. Ada enggak ya teman saya yang punya masalah seperti ini kan itu ya, kan itu ya. Jadi selalu dia itu mencari kan itu ya. Nah, mencari yang dicari adalah solusi, dan itu pasti ada. Karena solusi itu pasti ada. Nah, akhirnya muncul satu analisis. Kalau orang yang sukses itu selalu analisisnya biasanya akurat. Nah, tapi orang yang tidak suka membangun istilahnya peningkatan kompetensi diri, dia cenderung lebih suka gambling. Oh gitu, gitu ya. Kan itu ya. Padahal seorang pebisnis itu kan harus punya analisis. Dan akurasi dari keberhasilan itu harus 80%. Siap. Tapi kalau gambling itu 50-50. Bahkan di bawah itu. Artinya sebetulnya jalan kan itu namanya gambling. Kan itu. Makanya kan kalau kita itu judi kan kayak dulu zaman saya misalnya kecil kita sering dengar ada nama lotok apa. Itu kan kalau merah ya aku menang, kalau ini hitam atau apa kan itu hijau berarti aku kalah kan itu. Itu kan mental gambling kan itu ya. Tetapi kalau pebisnis itu nggak begitu. Pebisnis itu mau melakukan aktivitas apapun selalu dia rancang kan gitu. Oh ini masalahnya apa, solusinya apa, sehingga saat dia mengeksekusi itu probabilitas atau peluang suksesnya itu harus di 80%. Itu namanya pebisnis. Ya. Jadi karena pebisnis itu salah satu kuncinya itu bagaimana dia dari uang kecil menjadi besar. Tapi kalau orang yang tidak memiliki mental bisnis yang kuat, kadang dari modal besar jadi kecil, bahkan habis gitu ya, bahkan masih tinggal utang. Ini kan banyak ya. Ya dia kalau ditanya benar misalnya, aku untuk mendirikan usaha ini saya butuh modal katakanlah 100 juta. 100 juta itu saya gunakan untuk beli ini. Ya benar. Memang dia gunakan untuk beli itu ya.
tetapi permasalahannya apa yang dia beli itu menghasilkan apa enggak, kan itu ya. Nah, tapi kalau orang pebisnis itu berpikir kan itu, ini aku kalau sampai mengeluarkan uang sekian, ini harus kembali dalam waktu berapa? Kalau ada masalah ini harus kembali, bagaimana caranya? Nah ini kan pebisnis kan itu. Maka sederhananya seorang pebisnis itu tugasnya adalah menjadikan uang kecil menjadi besar. Tapi kalau orang yang tidak punya mental bisnis yang baik, kadang menjadikan modal yang besar semakin kecil dan habis kadang malah masih utang. Lah ini kan itu ya. Jadi refleks sukses itu harus diasah sehingga akurasi dari eksekusi kita harus di atas 80% berhasil. Berhasil ya. Ya, harus di atas 80% berhasil. Karena kalau masih 50-50 itu masih kategorinya masih penjudi. Oh, begitu. Iya. Belum kurasinya itu belum kan itu. Kalau ya itu tadi, kalau mental penjudi kan itu masih 50-50 dia berani, itu kan berarti mental penjudi kan. Tapi kalau pebisnis akurasinya harus 80% jalan. Baik. Kang Alif nih luar biasa. Ini untuk melatih refleks sukses ini memang butuhkan hal-hal yang sudah disampaikan Kang Alif tadi ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 081578709640. Silakan untuk Anda keluarga FAS bisa bergabung bersama kami dan Anda bisa mengikuti juga di sesi live-nya di WhatsApp kami 081578709640-nya. Kita ketemu dari Bunda Saroja di Borobudur. Assalamualaikum Pak Alif. Waalaikumsalam. Saya Bunda Saroja di Borobudur. Sukses itu menurut saya tidak harus pakai modal uang, tapi modal kepercayaan. Contohnya ibu saya jualan sayuran, ambil dulu, bayar setelah sore gitu. Begitu mau kukut baru bayar gitu. Nah lama-lama ibu saya bisa kulaan sendiri, bahkan kalau hari pasaran bisa habis 1,5 kuintal. Terus senang ya Bunda Saroja di Borobudur ya. Ini sedikit sharing saja Pak dari saya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi ini tadi dari akhlak dan adab yang bagus. Ini kan modal yang luar biasa. Kan gitu. Kanjeng Nabi itu bisa jadi pedagang yang hebat, yang kaya raya itu kan karena akhlak adab. Sidik tablik amanah fatona. Modalnya kan itu. Sehingga mendapat kepercayaan dari Siti Hadijah, sehingga dia kelola itu menjadi istri kaya raya, kan gitu. Nah sama, itu yang dilakukan oleh ibunya dari Bunda Saroja kan seperti itu. Nah terus mental suksesnya apa? Bagaimana dia itu yang tadinya tidak punya uang jadi punya uang, nah kan itu ya, yang jadi uang kecil jadi uang besar, kan prinsipnya kan di situ. Betul. Nah kekuatan itu yang menjadikan dia bisa sukses. Maka saat orang itu memiliki karakter seperti itu, ditaruh di bidang apapun, insya Allah bisa sukses. Itu. Tapi kalau belum memiliki karakter seperti itu, ya ditaruh di mana aja ya hobinya bangkrut, kan gitu. Jadi itulah pentingnya menanamkan istilah refleks sukses dalam diri kita itu, sehingga perilaku kita itu sudah menjadi alam bawah sadar bahwa aku harus begini, harus begini. Itu bukan lagi satu tuntutan dari orang luar, tapi itu sudah alam bawah sadar kita untuk melakukan itu agar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Kan gitu. Begitu, dan itu akan jadi portofolio. Biasanya kalau dipegang itu biasanya jadi. Biasanya kalau dipegang itu gagal. Itu biasanya kita sudah punya ini istilahnya di masyarakat itu kan kita sudah bisa melihat satu terawangan gitu ya. Nanti dipegang itu aku nggak percaya gitu. Nanti dipegang itu oke lah kan itu ya. Ini kan berdasarkan dari portofolio. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia buktikan, itu seperti itu. Dan penting sekali kita untuk selalu membuat portofolio kita baik. Karena apalagi ke depan era blockchain itu sesuatu yang reputasi kita itu terekod dengan sangat kuat. Saat single identification number diberlakukan, kita itu begitu diklik Mas itu NIK-nya sekian itu langsung ketahuan semua utangnya berapa, di mana aja, punya catatan kriminal tidak, punya tanah di mana aja dan sebagainya, lulusan apa, ini semua sudah terekod. Dan itu dia bisa terputus. Kenapa? Namanya blockchain itu kan satu blok yang terangkai. Jadi usia kita dari
pertama kali memiliki NIK kan gitu ya, sampai kita mati itu di situ akan terekod semua. Nah kalau sekarang kan kadang begitu reputasi kita jelek ganti KTP. Oh gitu ya. Kan gitu ya. Tapi NIK masih sama. Kalau besok kan nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah tiba-tiba misalnya kita 35 tahun apa ada KTP baru, loh kamu ini 35 tahun ke bawah ini di mana? Kan itu tiba-tiba lahir langsung 35 tahun kan nggak mungkin. Oke. Ya, jadi fungsi dari single identification number itu untuk ini tadi blockchain teknologi tadi. Satu rangkaian untuk ya mengawal portofolio setiap orang kan ya. Sehingga kita itu bisa dikendalikan oleh perilaku kita. Kita nggak bisa main-main. Kan itu. Begitu kita terlibat satu kejahatan atau terlibat tindak kriminal dan apapun ini kan terekod terus. Oke ya. Begitu tuh klik NIK-nya udah ketemu. Nah, orang kan jadi mikir, nggak mau lah kan itu. Kalau sekarang masih bisa bohong-bohongan. Gitu. Begitu ya. Iya. Nggak usah pakai SKCK. NIK aja cukup ya. NIK aja cukup. Cek langsung kan ya. Iya kan gitu. Besok bank itu nggak perlu survei nggak perlu. Cuman begitu katakanlah aku ini butuh duit kan itu ya. Langsung diketik NIK-nya gitu. Oh clear and clear. Oke. Ya kan itu ya. Langsung. Iya. Tapi begitu waduh catatan merahnya kayak gini kan itu. Ini banyak sekali kita menjumpai di perbankan itu karyawan-karyawan baru ya gadget itu. Itu yang begitu ngelamar itu begitu kita tracknya, waduh ternyata pinjolnya bertumpuk-tumpuk. Oh begitu. Nah sudah seperti itu dan mereka nggak sadar itu bahwa itu ternyata reputasi yang sangat mahal yang mereka sudah pertaruhkan kan gitu. Pinjol kan enak banget itu dari rumah mau pinjam gitu kan. Nah tapi begitu dia gagal bayar, nah dia nggak sadar bahwa itu sudah merusak semua reputasi dia. Sampai kapanpun kalau dia tidak bisa menyelesaikan itu. Masya Allah. Ya, baik. Kita kembali lagi pertanyaan Kang Alif. Ya. Ada dari keluarga Fas, selamat malam kajian ekonomi. Ya, kalau menginginkan anak yang sukses ini Kang Alif, pendidikan dasar apa Kang Alif yang bisa kita ajarkan sebagai orang tua di rumah? Ya, ini kemarin sudah ya Kang. Tapi kita ulas lagi nggak apa-apa. Pengetahuan umum dulu atau pengetahuan agama? Terus ilmu adab itu seperti apa penjelasannya dasarnya ke anak? Yanto di Mertoyudan. Iya, ya. Jadi kemarin kita dari sisi pertumbuhan usia kemarin ya itu yang pertama adalah building karakter itu kan yang 10 tahun ke bawah ya. Yang penting bahwa kita harus tanamkan kepada anak kita bagaimana dia itu memiliki kecerdasan perilaku sosial. Kan itu, bagaimana dia berterima kasih, bagaimana dia mau membantu orang, bagaimana dia mempunyai tanggung jawab, itu yang harus ditanamkan karena itu fondasi seorang dimanapun, kapanpun orang sukses dibutuhkan seperti itu. Bayangkan saat kita misalnya ketemu orang sudah jelas dia salah masih ngeyel, wah udah itu mau diajak kerjasama pasti orang lari dulu kan itu ya, nggak akan mau antipati gitu, antipati kan gitu ya, itu udah kelihatan karakternya bahwa itu dia karakter orang bermasalah. Tapi kalau kita bisa menanamkan anak kita di 10 tahun ke bawah itu belum bisa baca tulis dan apapun tapi dia sudah bisa namanya makan sendiri, cuci piring sendiri, kalau kotor bisa bersihin sendiri, kalau misalnya dikasih apa-apa bilang terima kasih, kalau orang tua kerepotan sudah mau punya empati untuk bantu dan sebagainya, udah ini mutiara ini. Iya, jadi nanti masalah ilmu-ilmu yang lain itu ditanamkan di dia akan jadi manfaat semua. Tapi kalau kita gagal menanamkan karakter yang baik kepada anak kita, maka hanya ditanamkan pikiran-pikiran yang sifatnya ilmu-ilmu, katalah ilmu-ilmu yang katalah akademis dan sebagainya. Maka semakin dia pinter, justru kerusakan yang diakibatkan justru akan semakin fatal. Ya banyak kan katalah gelarnya berjejer-jejer gitu ya, tapi yang dibela koruptor. Bilanya mati-matian lagi kan itu ya. Ini kan sayang sekali kan itu yang merusak negeri kita saat ini seperti itu dan kita memang sedang miskin keteladanan ya. Kalau orang pintar di Indonesia banyak ya, tapi orang berakhlak, orang beradab ini kita yang miskin. Nah, oleh karena itu tadi contoh tadi yang disampaikan contohnya adab akhlak itu seperti apa ya gitu ya. Ya adab itu sudah kita sampaikan, kalau adab itu kan perilaku dohir
kan gitu. Kalau akhlak perilaku batin. Jadi belum tentu orang yang adabnya bagus, akhlaknya bagus itu belum tentu. Jadi kan kita sering ya, kadang orang yang mau nipu kan bahasanya manis-manis itu ya. Mulus banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasih banget gitu ya. Masya Allah. Masya Allah kan gitu ya. Habis itu cerita ini bisnisnya akan bagus seperti ini. Nanti Anda akan dapat bagian sekian dan sebagainya. Pokoknya manis nggak ada tulangnya, daging semua kan gitu ya. Tapi akhlaknya rusak. Nah, maka kita kemarin sudah sepakat bahwa kalau orang itu akhlaknya rusak, hatinya rusak, pikirnya rusak, sama perilakunya jelek, ya ucapannya jelek, ini jelas ketahuan. Preman gitu aja kan selesai kan gitu. Tapi yang paling berbahaya dan susah dikenali itu adalah apa? Orang yang akhlaknya itu rusak, tetapi adabnya bagus. Ngomongnya manis, tingkah lakunya ya mungkin pakai dasi dan sebagainya, tetapi di otaknya, di hatinya kriminal semua. Kan itu. Ini kan yang sering kita kejebak itu kan seperti itu. Betul. Kan gitu. Nah, kalau orang misalnya akhlaknya bagus, adabnya kurang bagus, itu kita cuma nggak nyaman aja. Mungkin dia ngomongnya kasar, kan gitu. Ya misalnya kalau kita berbicara tentang kedaerahan, adab itu logatnya misalnya logat Batak kan gitu ya. Itu antara ngomong dengan bentak kan sama kan itu ya. Wahnya gas itu ya. Wahnya gas kan itu ya. Padahal sebenarnya hatinya baik kan itu ya. Nah kita kan cuma nggak nyaman dari sisi dohir saja. Betul. Tapi kita terselamatkan dari perilaku kejahatan dia karena akhlaknya baik tadi. Kan gitu. Nah yang bagus mengapa? Yang ngomongnya bagus, tingkah lakunya bagus, akhlaknya juga bagus. Wah ini grade 1 ini. Wah, luar biasa gitu ya. Ini cari mantu yang kayak gini. Harus dicari ya. Tapi Kang Alif, kalau kita lihat filosofi orang Jawa dengan belangkon kan seperti itu Kang Alif. Mulus di depan, di belakang jendol. Kadang-kadang di depan memang bagus itu, tapi di belakang menyimpan sesuatu hal yang menyakitkan kadang-kadang. Jadi wong Jawa itu kuat ini ya. Kadang bisa berhadapan gini ngampet rasa jengkel. Itu bisa orang Jawa itu. Kalau orang Batak kan nggak bisa. Nggak bisa ya. Namanya nggak suka langsung ngomong ente langsung gitu ya kan gitu ya. Tapi orang Jawa itu walaupun saya marah sama Mas Dimas sekalipun, kadang saya ngomongnya masih bagus. Masih kan gitu. dipendam. Ya itu orang Jawa itu di situ. Itu salah satu ya itu mungkin baik juga kan itu. Kan itu. Jadi kalau orang Jawa itu misalnya sekalipun gedeknya minta ampun gitu ya, tapi ketemu itu masih bisa senyum, kan itu ya, walaupun di hati itu kayak mau geremes gitu, jengkel itu ya. Orang Jawa seperti itu. Begitu ya. Pak Yanto di Martoyudan itu tadi yang disampaikan oleh Kang Alif Doni bahwasanya tentu ada beberapa hal yang disampaikan Kang Alif bisa diterapkan untuk keluarga Anda dari yang ke anak-anak gitu ya. Tapi memang tadi kita kemudian yang baik-baik jadi antipati ya. Kita lihat orang jadi biasanya nolongin jadi aduh jangan-jangan. Nah itu karena kita itu sudah tadi mental block. Mental blocknya kebentuk ya. Iya mental block lingkungan itu masalahnya ya. Nah inilah kalau orang-orang yang suka modus ya kan itu ya misalnya di jalan. Kita pengennya sebenarnya nolong kan itu ya, tapi betapa ada informasi yang beberapa kali menjadikan kita itu trauma gitu ya. Kelihatannya di jalan malam-malam tergopoh-gopoh minta ditolong, begitu ditumpangin ternyata di belakangnya langsung pada menyergap itu. Nah kan akhirnya kan orang mau nolong kan jadi orang yang mau nolong punya kepribadian baik kan jadi mikir-mikir. Jangan gitu, itu bisa jadi modus. Padahal dia beneran kan itu ya, itu kan repot kan itu. Betul. Ya ini dampak dari kejahatan orang-orang yang membuat mental block di lingkungan masyarakat seperti itu. Oke, Kang Alif. Jadi memang banyak sekarang orang yang kelihatannya gila ternyata orangnya waras gitu ya. Tapi saya punya teman sepertinya gila tapi ternyata ya gila beneran. Ini bahaya juga nih ya. Baik, Kang Alif, kita menuju ke peta sukses dan tangga sukses. Nah, dari kemarin kan kita juga penasaran ini. Peta sukses, bagaimana cara kita memetakan sukses itu dan tangga menuju ke sana apa saja sih yang bisa kita jadi panjatannya? Analoginya seperti ini. Saat kita mau ke Semarang,
Semarang itu kan luas, Iya. kan itu. Oh saya Semarang mau ke Balai Kota. Balai Kota itu mungkin masih luas juga, kan itu. Oh saya mau ketemu Pak Slamet, nah kan jelas jabatannya ini, kan itu ya. Itu namanya peta sukses. Atau saat kita pakai Google Map, kan itu, kita menentukan tempat itu yang kita tuju itu mau di mana. Itu namanya Google Map. Lah saat kita sudah menentukan peta sukses, kita sudah menentukan tujuan, itu di perjalanan kita itu mau diganggu suasana apapun, itu nggak akan ngaruh. Beda orang yang tidak punya peta sukses, kan gitu. Ya kan ada orang cita-cita, aku pengen jadi polisi, aku pengen jadi guru, aku pengen jadi pejabat atau apa kan itu ya. Nah saat mereka sudah menentukan itu, maka pagi-pagi yang harusnya orang ngantuk kalau yang mau jadi polisi atau tentara, pagi-pagi yang orang masih tidur dia udah bangun, kan itu ya, latihan, olahraga, fisik, lari-lari dan sebagainya. Kenapa? Karena dia sudah menentukan peta suksesnya itu, kan itu. Nah ini pentingnya kita itu menentukan tujuan sukses kita itu mau diletakkan di mana. Ini segala koordinatnya sudah ditentukan. Kalau pengen bisnis apa kan itu ya. Nah, ini harus ditentukan. Nah, setelah itu kita sebut namanya tangga sukses. Tangga sukses itu mentor. Ya. Orang selalu membutuhkan mentor. Ini adalah jalan cepat, jalan alternatif dan jalan yang paling praktis. Orang percaya diri boleh, tetapi saat dia tidak memiliki mentor, jalannya banyak salah-salah, kan gitu. Tapi begitu dia punya mentor, mentor ini karena mentor itu sudah tahu. Orang mentor itu sudah orang yang sudah mencapai titik itu. Orang mentor itu orang yang tahu kendala-kendala dan rintangan di jalan itu. Maka saat mentor ini kita temukan mentor yang tepat, ya kita ya misalnya kayak saya misalnya dari rumah tadi mau ke sini kan itu ya. Kalau saya misalnya ada mentor, langsung aja Pak Alif jangan pakai mobil, udah gitu aja. Pakai pesawat itu, helikopter ya. Pakai motor aja itu lebih cepat kan itu ya. Karena ini macetnya ini sekian kilo kan itu ya. Ini kan namanya mentor. Nah saat saya nggak punya mentor kan itu, ya udah saya dari rumah ya pede aja. Biasanya berangkat jam sekian kan ini begitu sampai aduh kenapa ini ternyata kan itu ya. Nah, sama di bisnis itu banyak sekali istilahnya terjal jalan-jalan terjal. Kalau kita punya mentor itu akan kasih tahu, mentor itu kan kasih rambu-rambu, jangan ke sana, itu ada jeglongan. Jangan ke situ, itu nanti kamu akan ketemu benturan dan sebagainya. Ini mentor itu dalam. Kenapa? Karena dia udah ngalamin. Nah, makanya bedanya mentor dengan yang tidak mentor itu karena mentor itu benar-benar mereka mengetahui benar kan itu ya. Nah, sama kayak kemarin kita misalnya kita contohkan. Kalau kita pengen jadi juara tinju kan itu ya. Apa kita itu langsung udahlah naik, aku yakin lah aku langsung naik ring aja kan itu ya. Konyol banget ya. Konyol banget kan. Begitu sparring gitu dipukul langsung geletak gitu. Tapi kan semangat gitu. Bangkit lagi kan itu ya. Bangkit lagi kan itu. Akhirnya pukul lagi, tepan lagi karena semangat bangkit lagi. Ya, itu yang terjadi bukan dia akan jadi juara tinju tapi gagarota. Jadi keinget kemarin gadget kita. Ya, seperti itu. Jadi orang bisnis itu paling bagus harus cari mentor. Kan itu. Sehingga dengan kita cari mentor, kita langkah kita akan cepat karena kita sudah dikasih rambu-rambu. Kalau ke sini kamu akan ketemu ini, kalau ke sini ketemu. Jadi kita nggak perlu istilahnya jelungup dulu, kan nyungsep dulu, baru tertatih-tatih bangkit. Nah, padahal mau bangkit itu sesuatu hal yang energinya luar biasa. Iya kalau bisa bangkit. Kalau di situ mati selesai, kan itu ya. Nah, maka butuh mentor itu pentingnya kenapa? Karena kita membutuhkan orang yang mengerti terkait dengan terjalnya jalan, bahaya-bahayanya bisnis yang mungkin bisa membunuh kita di tengah jalan. Kan gitu. Nah, saya kira seperti itu. Nah, maka saya kemarin pernah cerita saat saya punya program namanya Magang Wirausaha Mandiri 8 klaster itu, salah satunya toko besi itu ya. Itu begitu
Saya titipkan ini ya boleh dibilang kan santri kita itu ya, kita titipkan ke yang sudah punya pengalaman merintis toko besi dari modal 10 juta sampai sekarang omset asetnya miliaran kan itu ya. Dan dia orangnya baik, orangnya bisa kita percaya kan itu ya. Santrinya juga baik, gak akan mengkhianati gurunya. Ini jadi liner ya. Ya kan itu memang harus jelas. Angkanya harus jelas karena jangan sampai saya ngasih santri yang rusak tadi akhlak adabnya itu. Itu saya pasti akan malu sekali kan dan itu. Dan ternyata dia cuma belajar sekitar 2 bulan itu langsung pulang, langsung diriin, bangun dan sebagainya. Begitu bangunnya jadi langsung itu referensikan yang supplier cat, supplier semen, supplier material apapun, satu toko ditata dengan sangat rapi sehingga tetangga-tetangga sekitarnya heran. Ini toko besi yang cabang keberapa ini kamu baru buka kok sudah rapi kayak gini kan itu ya. Bahkan langsung bisa nurunkan semen 1 DO yang toko-toko lain belum bisa seperti itu. Kenapa? Karena referensi dari gurunya kan gitu. Nah, sehingga ya orang akan mencapai satu kecepatan atau akselerasi sukses itu karena ada mentornya tadi. Ya saya pantau waktu 5 bulan berapa omsetmu 1 bulan masih di bawah 100 juta, 6 bulan sudah nyentuh 100 juta, 8 bulan sudah di atas 200 juta kan itu. Ini karena apa? Ini karena mentor kan itu. Mentor itu butuh waktu puluhan tahun untuk bisa mencapai titik seperti itu. Dengan belajar sendiri, jatuh bangun sendiri, terluka sendiri, bangkit sendiri kan itu ya. Nah, mentor semua udah mengalami situasi itu, pengalaman itu, sehingga dia saat punya santri yang dia anggap solih, dia ikhlas membagikan ilmunya, maka tidak ingin dia santrinya itu terjatuh, tergopoh-gopoh kayak perjuangan dia kan itu. Maka langsung dibuatkan satu namanya tangga sukses ya kan itu ya. Jadi ibarat mau naik tangga, mau naik pohon itu kalau ada tangganya sama nggak ada tangganya itu kan beda. Apalagi pohonnya misalnya diameter 2 meter. Tidak tercakup ya. Tidak tercakup kan gitu ya. Bagaimana naik metik buahnya kan nggak bisa. Tapi sama mentornya, kalau mentornya punya tangga ini tak kasih tangga. Sehingga yang tadinya mau naik, yang tadinya kebelarut jadi nggak kebelarut. Kenapa? Karena tidak dikasih tangganya, tinggal petik buahnya dan dia terjauh dari mara bahaya. Nah ini seperti itu namanya peta sukses, tangga sukses, penjelasan seperti itu. Tentukan titik suksesmu, koordinat suksesmu, tujuan suksesmu di mana. Setelah itu carilah mentor. Setelah kamu cari mentor yang tepat, saya yakin pasti kamu akan mencapai kesuksesan dalam waktu yang lebih cepat. Alhamdulillah. Nah kan gitu. Baik, terima kasih Kang Alif Doni. Masya Allah, saya tidak ingin menyudahi sebenarnya. Karena ini ya tadi ada vibe positif yang memang saya harus kaji terus bersama keluarga Fas ya tentunya. Tapi keluarga Fas yang di rumah juga sudah tidak sabar untuk menanyakan beberapa hal yang lainnya. Tapi karena alokasi waktunya sangat terbatas, kita akan simpan dulu keluarga Fas pertanyaan-pertanyaan dari keluarga Fas semuanya ya. Insya Allah di kesempatan yang akan datang pekan depan ya, kita ketemu lagi Kang Alif ya. Dan untuk Anda keluarga Fas, kami ucapkan terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya di 081578709440 ya. Ada juga yang tadi sempat mau telepon, Anda belum sempat, besok di kesempatan yang akan datang bisa lebih awal lagi. Oke, sebelumnya kita akan dengarkan dulu closing statement dari Kang Alif Doni. Ya, jadi para pendengar semua, kita hidup itu ada siklusnya. Dari yang tadinya tidak ada, muda, remaja, tua, dan akhirnya kita meninggal kan itu ya. Maka Allah sudah menganugerahkan kepada kita satu pikiran yang cukup bagus ya. Kita diciptakan oleh Allah sangat canggih sekali. Manusia diciptakan oleh Allah sangat canggih, ada otaknya, ada segala organ tubuhnya. Kalau sampai kita tidak bisa mensyukuri anugerah Allah yang sangat canggih terhadap tubuh kita ini, digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang mubadir, ini sangat sayang sekali. Ini bagian dari kekufuran kita terhadap Allah. Maka siklus kita mari kita
bangun siklus yang positif, siklus yang bermanfaat, siklus yang seperti diinginkan Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak diutus engkau Muhammad atau berbicara, tidak diutus hai manusia ke muka bumi kecuali untuk menjadikan rahmat buat seluruh alam. Maka mari kita terus belajar mengasah diri menjadi pribadi yang rahmatal lil alamin sebagai bentuk kesyukuran kita terhadap anugerah Allah, tubuh kita yang sehat, pikiran kita yang sehat, keluarga dan lingkungan sekitar kita yang baik kepada kita. Demikian. Baik, terima kasih Kang Alif Doni dan juga untuk Anda keluarga FAS. Program kerjasama PCNU Kabupaten Magelang dan Radio FAS FM ini, kajian ekonomi bisa Anda simak kembali besok Jumat dari pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Tentu masih bersama dengan Kang Alif Doni di Pemnu PCNU Kabupaten Magelang. Saya di masa putaran untuk pamit dulu, selamat malam, dan jangan lupa sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.